Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Ya pun. Alhamdulillah, wasyukranillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sukajawa, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Sukajawa. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita semua masih dapat berkumpul dan dipertemukan kembali dalam acara praktik baik dari komunitas belajar pembuka Cakrawala SD Negeri 2 Sukajawa di ruangan kantor yang setiap hari kita tempati ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di kelak. Amin. Baiklah Bapak Ibu guru, saya sebagai pembawa acara, sebelum acara dimulai, untuk tertibnya akan saya bacakan susunannya. Yang pertama pembukaan, kemudian selanjutnya acara kedua yaitu diseminasi budaya positif, atau kata lainnya adalah guru penggerak melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau pengibasan kepada guru-guru SD Negeri 2 Sukajawa, dan yang akan dilakukan nanti oleh guru-guru calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Sukajawa. Dan acara yang selanjutnya yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh guru penggerak kepada Miss Apni, Miss Ami, dan Dian Novita. Maaf ya Bu, udah waktu dan tempat ketutupan kami tadi Pak. persilahkan, dan kami mohon acara berjalan dengan otomatis sampai nanti kemudian penutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ilzam yang telah memberikan sambutannya. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan. Oke, perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung yang berasal dari SD Negeri 2 Sukajawa. Saya sendiri Afni Oktavia dan dua rekan saya, Emilia Rian Septiani dan Ibu Dian Novita. Kami akan melakukan pengibasan penyebaran pemahaman mengenai modul 1.4 budaya positif. Apa yang ada di benak Ibu saat mendengar perubahan paradigma? Jadi, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman
agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk konsep inti 1 dan 2 akan saya jabarkan terlebih dahulu. Nanti sisanya akan dijabarkan oleh kedua rekan saya. Oke, perubahan paradigma. Di sini saya mau minta 2 sukarelawan. Boleh saya pilih Bapak Ibu guru hebat? Boleh. Oke. Saya mau kita bermain peran. Saya mau peran A diperankan oleh Ibu Rina Aspar dan peran B akan diperankan oleh Ibu Tri Utami. Di sini nanti yang A tugasnya adalah menuliskan nama benda berharga yang dia miliki, lalu ditaruh di dalam telapak tangan dan digenggam. Yang B, silakan boleh lakukan bujukan, rayuan, ancaman, ataupun apapun yang bisa membuat yang A ini membuka genggaman tangannya. Oke, paham? Paham? Oke, kalau paham boleh maju ke depan untuk yang A dan B. Yang A boleh dituliskan, ini kertasnya? Boleh. Jangan dikasih tahu yang B apa yang tertulis di sini. Yang kamu miliki, boleh. Satu aja, jangan banyak-banyak. Silakan digenggam sama Ibu Rina, ditaruh di dalam telapak tangan. Oke, ini adalah peran A dan ini peran B. Ya, kamu boleh merayu, kamu boleh mengancam, kamu boleh kitik-kitik. Bagaimana caranya kamu untuk bisa tangan ini terbuka? Ayo, silakan. Saya kasih waktu mungkin 20 detik ya, 20 detik. Itu kembali ke oke, silakan. 20 detik kita mulai dari sekarang. Silakan Bu. Udah buka aja. Nggak apa-apa. Enak loh. Aku kasih uang. Kamu maunya apa? Maunya apa? Supaya bisa jangan nanti ketahuan. Apa yang ketahuan? Kan sama aku aja. Nanti kamu juga minta. Minta kan kita bagi 2. Ini apa sih yang diomongin? Kasih dong. Kasih sih. Kasih sih. Gak mudah sih. Kasih dong. Ini kasih aku loh. Kok kamu maksa sih? Iya. Gak apa-apa. Kita kasih lagi. Cuma pakai doang. Oke, kasih tepuk tangan Bapak dan Ibu. Oke, silakan didengi Bapak dan Ibu apa yang terpikir di pikirannya. Bagaimana si A ini kekeh megang yang di tangannya. Sementara yang di B udah ngerayu, udah mau dikasih duit iya katanya biar sama-sama tahu isinya. Tapi yang A ini kekeh, dia tetap nggak mau ngasih. Ada apa sih di dalam telapak tangannya? Kenapa? Karena ini adalah teori kontrol. Kontrol diri dari si A ini, gimana caranya dia tidak akan membuka. Sementara yang B, dia punya motivasi eksternal. Gimana caranya si A ini membuka. Tapi ternyata walaupun segala upaya yang dia lakukan, yang si A tetap kekeh dengan dia nggak mau. Itu teori kontrol dan itu adalah motivasi dari diri sendiri. Dia kekeh dan dia tidak bisa dibilang tidak dengerin kanan kiri, dia fokus sama dia sendiri. Ini punya saya dan saya mempertahankan yang punya saya. Seperti itu yang bisa kita ambil dari bermain peran ini. Oke, setelah bermain peran ini kita lihat ini adalah perubahan paradigma. Ada stimulusnya dan ada realitasnya. Tadi stimulusnya mungkin dari faktor luar, tapi realitasnya kita tetap kita nggak mau ada stimulus dari luar, kita tidak terpengaruh. Itu namanya perubahan paradigma. Oke, dengan kata lain, pembelajaran dengan paradigma baru yang adalah pembelajaran dengan yang dirancang
berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kuncinya tetap di sini. Tetap di sini. Miss, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Mungkin itu bisa dibilang bukan hanya saya, mungkin satu di sini juga masih bingung. Apa sih diferensiasi? Diferensiasi itu yang kayak mana sih? Nah, selama kami pendidikan di guru penggerak, di diferensiasi itu ada tiga, yaitu ada di diferensiasi konten itu isi, terus proses itu pada saat kita melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir adalah produk itu hasil yang didapat dari anak-anak. Pada saat kami kemarin pendidikan itu kami di hasilnya yang dibedakan di diferensiasi produk. Jadi pada saat assessment atau pengambilan nilai kami dibebaskan untuk membuat suatu karya. Kalau misalkan dia pinternya puisi, pasti tugasnya dalam bentuk puisi. Jadi benar-benar berdasarkan minat bakat anak-anak itu sendiri, atau kami dianggap anak-anak seperti itu. Jadi, oh saya bakatnya di seni nih, berarti saya buatnya puisi. Oh dia bisanya nyanyi nih, berarti dalam bentuk lagu. Oh saya pinternya IT, oh berarti dalam bentuk video. Jadi satu tugas itu tapi hasilnya berbeda-beda berdasarkan minat dan bakat dari guru penggerak masing-masing, dan itu bakal kita terapkan ke murid-murid nantinya. Itu yang maksudnya diferensiasi produk. Oke, kita lanjut ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu cara atau alat penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nanti kita bakal gali lagi. Ini ada bagiannya tersendiri yang termasuk nilai-nilai kebajikan itu yang mana. Nanti Bapak Ibu bakal mendengarkan pemaparan dari rekan saya yang lain. Sedangkan tujuan dari disiplin positif ini untuk menanamkan kepada murid agar dia memiliki keyakinan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid itu bersikap sedemikian rupa, berarti murid sudah punya motivasi intrinsik yang akan berdampak pada jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau imbalan. Jadi anak itu lebih bertanggung jawab ya. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu mungkin selama ini kalau ada anak nakal gitu kan, atau anak berbuat ulah, kita langsung memukul, iya enggak? Ya. Selama saya belajar modul 1.4, di sini saya sadar, oh ya ampun, ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Kenapa? Dengan adanya hukuman atau imbalan, atau gini, ranking 1 dapat hadiah misalnya gitu. Jadi dia melakukan belajar itu karena ingin dapat imbalan, bukan karena dia mau, bukan karena dia ingin sendiri, bukan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri dia sendiri, tapi karena ada imbalan. Seperti itu. Jadi nanti di sini kita akan sama-sama buka mindset kita. Kalau yang namanya hadiah atau reward itu tidak harus dikasih dalam bentuk barang, nggak harus dikasih dalam bentuk benda. Jadi kita mari sama-sama kita gali motivasi intrinsik yang ada di murid. Jadi maunya murid itu seperti apa, terus maunya dia jadi kalau misalkan dia punya masalah, dia sendiri yang menciptakan solusinya. Jadi kita nanti bakal ajarkan atau terapkan kepada Bapak Ibu, kalau misalkan anak berbuat salah apakah langsung dihukum? Tidak. Nanti kita bakal gali lagi lebih dahulu. Terus yang ini, murid itu akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang dijunjung tinggi, nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi disiplin positif ini
sama aja dengan pendekatan atau penerapan disiplin dari diri mereka sendiri tanpa hukuman atau imbalan. Oke. Sekian untuk materi yang saya paparkan mengenai disiplin positif. Materi selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan universal akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Dian Novita. Kepada Ibu Dian Novita kami persilakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Agni atas pemaparannya. Ini dilanjutkan oleh saya ya Bu untuk pemaparan selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Keenam, bernalar kritis. Kemudian percaya diri, tanggung jawab, juara terakhir. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya tentunya sudah kita terapkan ya, ibu-ibu semua, bapak, di kelas yang sudah kita laksanakan setiap hari. Apa sih? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya pas setiap kita sebelum pembelajaran kita memulai dengan pembiasaan, misalnya murojaah, kegiatan duha itu untuk kelas pagi, dan yang untuk siang sholat zuhur berjamaah, dan sore mengadakan sholat asar berjamaah. Nah, untuk yang kedua yaitu mandiri. Mandiri apa sih yang dilakukan anak? Tentunya dalam pengerjaan mereka dalam pembelajaran di kelas. Anak-anak tentunya dengan bimbingan kita ya. Nah, kita ini kan sekarang ini dalam pembelajaran kita harus berpihak kepada murid atau menghamba pada murid. Apa sih untuk menghamba pada murid itu? Kita jadi mau apa maunya anak itu belajar. Ada kan anak yang, Bu, bernyanyi dulu sebelum mulai pembelajaran. Bu, ini dulu ice breaking dulu agar ada minat mereka untuk memulai pembelajaran dengan hati senang, dan mereka dalam menerima pembelajarannya dari pemberian dari kita tuh insya Allah masuk ke dalam otak mereka ya, ibu-ibu ya. Kemudian kita ambil lagi gotong royong. Gotong royong itu juga bisa kita terapkan misalnya di hari Jumat ya. Itu juga sudah kita laksanakan, yaitu dengan misalnya bersih-bersih ya di kelas atau di depan lingkungan sekolah. Kemudian percaya diri harus kita tumbuhkan kepada anak kita ya. Nah, memang dalam psikologis kita percaya diri itu harus kita tanamkan dari anak kita sejak dini. Umpama kita memang memiliki, pasti semua ibu dan bapak mempunyai anak yang harus kita ajarkan percaya diri, yaitu dengan cara apa sih? Kita anak-anak dilatih dengan melaksanakan apa harus mereka sendiri dulu mengerjakan. Itu akan menimbulkan kepercayaan diri anak-anak. Contoh kecil, mandi. Jangan, kadang-kadang ada masih sampai kelas 3 dimandikan dengan ibunya. Masih disuapin. Kita ajarkan anak dari sedini mungkin untuk mengerjakan apa-apa sendiri. Itu melatih mereka untuk percaya diri yang mereka terapkan nanti di sekolah. Kejujuran. Nah, kejujuran ini yang kadang-kadang masih sangat kurang ya. Apalagi anak-anak kita sekarang ini udah banyak lagi nih. Tadi ada kejadian juga ya Bu Ut ya di kelasnya, yang mana anak-anak mengambil uang temannya pada saat kegiatan yang di dalam kelas yang untungnya ada CCTV kita ya, jadi bisa tahu bagaimana anak-anak itu melakukan satu-satu diperiksa ke tasnya masing-masing. Nah, itu kita memang perlu sekali melatih kejujuran anak ya dari sedini mungkin. Tadi juga sudah dibicarakan dengan Bu Agni juga kan, bahwa anak-anak itu kita bisa ada permasalahan mereka menyelesaikan sendiri, seperti itu ya Bu Agni ya. Tadi saya juga sempat bertanya dengan Pak Bu Ut ya, anaknya tidak mau dipanggil. Sebenarnya kalau kita dalam penerapan yang kami dapat di CDIP, kita harus panggil anak itu 4 mata sama Bu, kita tanya. Dengan begitu kita tahu apa sih motivasi dia. Kita harus tanya, karena kalau kita tidak panggil,
itu berefek nanti malah dia, oh ibu guru saya nggak apa-apa kok, dia cuma menyampaikan dengan orang tua, berarti kita tidak menerapkan disiplin positif di sekolah itu. Maaf ya Bu ya, ini karena seperti ini jadi pembelajaran kita juga, baik Bu kan Bu Rina sama Bu Yeni akan melaksanakan kegiatan ini guru penggerak. Nah itu pasti kejadian yang kita alami ini akan kita ceritakan nanti pada saat kita seperti lokakara itu pasti ada seperti mengalir sendiri kita bercerita karena kejadian itu memang kita alami. Kreatif ini guru-guru mungkin sudah bisa nih, kayak seperti pendapat T5 ya, anak-anak udah kita ajarkan berkreatif, mereka bisa kita ajarkan dulu, kemudian bisa menerapkan, misalnya contohnya di kelas 1 dalam pembuatan apa Bu Rina kemarin kelas 1? Sampah ya, sampah diolah, digunting-gunting, kemudian dimasukkan dan bisa menjadikan itu seperti tempat duduk, meja, nah seperti itu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya itu ada motivasi eksternal. Tadi juga sudah dibicarakan dengan Bu Afni, dan motivasi internal. Yang pertama yaitu motivasi eksternal itu mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh apa-apa. Nah kalau kamu bisa mengerjakan ini, kamu akan ibu kasih hadiah. Sebenarnya itu tidak baik ya yang kita terapkan. Sama juga selama ini kita salah, misalnya dalam kegiatan bagi lapor, kita kan sudah menyiapkan tuh ranking 1, 2, 3. Nah itu sebenarnya tidak boleh karena semua anak mempunyai keunggulan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Kemudian motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini motivasi internal ini ditanamkan juga dalam lingkungan keluarga, dan kita juga di sekolah juga kita menguatkan, istilahnya memberikan arahan kepada anak. Nah, untuk materi keyakinan kelas ini akan saya serahkan kepada Ibu Eni. Baik, terima kasih kepada Ibu Dianzita atas waktu yang diberikan kepada saya. Pemaparan saya kali ini tentang keyakinan kelas. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih arti dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Yang artinya menumbuhkan motivasi intrinsik. Itu berarti menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa ya. Dan peran khususnya guru ya. Guru di sini itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, pastinya dengan adanya kesepakatan antara gurunya dan muridnya. Jadi bukan hanya gurunya ya Ibu Bapak, tapi kedua belah pihak. Selanjutnya di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Pastinya ada proses di setiap pembentukan kelasnya ya. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Bersifat abstrak itu tidak, maksudnya gini, tidak seperti peraturan. Kalau peraturan itu kan bersifat lebih konkret ya dan detail. Kalau dalam pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya itu lebih abstrak. Lalu yang kedua, pembentukan keyakinan kelas itu pernyataannya itu merupakan pernyataan yang universal. Yang universal itu maksudnya yang umum-umum yang sering kita dengar. Selanjutnya pernyataan positif. Jadi di dalam pembentukan keyakinan kelas itu kalau bisa kita itu buat kalimat-kalimatnya itu jangan seperti bersifat memaksa ya, tapi lebih ke arah yang positif. Mungkin kata-katanya bisa diganti seperti itu. Lalu poinnya sedikit. Nah ini nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu kalau kita buat keyakinan kelas. Yang penting poinnya sedikit itu kenapa? Karena agar lebih mudah diingat siswa.
dan dipahami oleh siswa itu sendiri. Yang selanjutnya, sesuai kondisi kelas dan sekolah. Nah, yang ini diharapkan, kenapa harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah? Ya karena kan kita kan pasti punya keadaan yang berbeda-beda ya, dengan individu yang berbeda-beda. Nah, diharapkan dengan kita pembentukan keyakinan kelas menurut versi kita dan murid kita itu diharapkan dapat memang benar-benar diterapkan. Jadi keyakinan kelasnya yang masuk akal. Lalu ini udah pasti ya yang terakhir ini, yaitu melibatkan seluruh warga sekolah atau kelas dalam penyusunannya. Nah ini di sini peran kita harus mengajak murid. Jadi bukan serta-merta maunya kita sebagai guru ya, tapi kita juga harus mendengarkan pendapat dari murid kita. Lalu pendapat yang berbeda-beda itu nanti bisa kita satukan dan menjadi keyakinan kelas tersebut. Pemaparan saya yang selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sejatinya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Yang paling pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya fisiologis. Fisiologis itu maksudnya gimana? Fisiologis itu lebih untuk ke fisik kita ya, untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, betul Ibu. Apalagi ya, kebutuhan kita bertahan hidup, apalagi Bapak Ibu? Makan, terus belanja, shopping sama ya, rekreasi, terus kesehatan, tempat tinggal, dan tidak lupa pakaian, tidak lupa kenyamanan. Oke, yang satu ini bertahan hidup ini kebutuhan fisiologis, lebih ke fisik ya. Kalau yang kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan ingin diterima, terus kebebasan, ini masuknya ke psikologis atau kejiwaan ya. Kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan. Sebagai manusia pasti kan kita mencari kesenangan ya. Di antaranya itu bersenda gurau, bercanda, tertawa bersama teman, itu contohnya. Jalan-jalan, rekreasi, healing kan, itu butuh banget kan kita sebenarnya. Lalu yang penguasaan, nah ini penguasaan ini sebenarnya dalam diri setiap manusia ini pasti ada. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Pingin diakui kemampuannya, satu mungkin dia punya prestasi. Yang kedua pasti pingin dihargai, dia merasa punya harga diri. Atau yang paling utama sih prestasinya mungkin ya. Yang kedua harga dirinya. Lalu yang selanjutnya yang paling bawah itu kasih sayang dan ingin diterima. Nah ini semuanya, terutama anak-anak kita. Pasti semua manusia sih ya, semua manusia ingin diberi kasih sayang dan ingin diterima. Atau kalau kita nih SD 2 Sukajawa, pasti kita ingin diakui kan sebagai bagian dari SD 2. Lalu yang selanjutnya itu kebebasan. Nah ini kita kebebasan. Setiap manusia itu menurut Bapak Ibu punya nggak rasa untuk memilih? Nah itulah yang disebut kebutuhan dasar manusia untuk merasa bebas. Jadi untuk untuk menentukan pilihan yang ibu bapak mau. Itu kebutuhan akan kebebasan. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Afni Oktavia. Terima kasih Mas Emil dan Bu Dian untuk pemaparannya. Oke, sebelum kita ke selanjutnya, mungkin kita flashback balik sebentar. Saya akan kasih ilustrasi kepada Bapak Ibu guru hebat. Silakan Bapak Ibu guru hebat menetapkan ini termasuk kebutuhan dasar manusia yang mana? Apakah dia masuk kesenangan? Apakah dia masuk ke penguasaan, bertahan hidup,
kasih sayang dan ingin diterima atau dia masuk kebebasan. Contoh ilustrasinya, ada anak murid yang tidak pernah membawa bekal dari orang tuanya. Jadi dia itu jahil, dia mengambil bekal teman-temannya. Kira-kira dengan ilustrasi yang itu dia masuk kebutuhan dasar yang mana? Yang mana? Ada dua pendapat di sini, ada yang bertahan hidup, ada yang kasih sayang. Kira-kira dari dua ini mana sih yang lebih tepat? Kasih sayang. Sebetulnya yang menang adalah bertahan hidup. Kenapa? Kasih tepuk tangan dulu untuk ibu-ibunya. Bukan berarti yang kasih sayang salah, bukan. Tapi karena di situ yang dia ambil adalah makanan. Makanan adalah bentuk fisik, ada bentuknya, ada bendanya yang harus dia makan. Oh, kalau dia nggak makan mungkin dia nggak bisa bertahan hidup, seperti itu. Nah, terus lagi, misal nih, alhamdulillah gara-gara saya ibu guru itu nggak masuk loh hari ini. Kira-kira dengan ilustrasi yang seperti itu masuk yang mana? Yang mana? Kekuasaan. Ada yang lain? Nggak ada. Kebebasan, penguasaan. Yang tepat itu penguasaan, ibu bapak. Kenapa? Kenapa bukan kebebasan, Miss? Kebebasan itu pilihan. Itu pilihan. Kalau dia memilih itu berarti kebebasan. Misal, oh hari ini kita belajarnya menggambar sayang. Menggambar, Miss, aku boleh nggak gambarnya gambar rumah? Miss, saya boleh nggak gambarnya pemandangan? Silakan sayang, kita membebaskan. Itu namanya kebebasan. Karena dia ada pilihan. Tapi kalau misalkan yang tadi, alhamdulillah gurunya nggak masuk loh gara-gara saya, itu penguasaan. Berarti dia sudah melakukan sesuatu yang membuat ibu itu nggak masuk. Seperti itu kan? Oke. Terus, nah Miss, kalau misalkan ilustrasi untuk kasih sayang dan ingin diterima seperti apa mungkin? Di kelas ada murid yang tidak pernah perhatian saat kita memberikan pembelajaran. Mereka lebih senang tidur mungkin, atau dia senang menggambar sendiri mungkin. Itu karena dia kurang perhatian ataupun kasih sayang dari orang di rumah, dan dia minta perhatian dari guru. Jangan dimarah ya ibu bapak guru, karena sebetulnya dia tuh mau butuh sama kita tapi malu mau ngomongnya. Padahal dia tuh senang loh ditegur, tapi dia tegur dengan cara yang halus. Jangan dimarah. Kamu ini nakal, nggak pernah dengerin Miss ngasih pelajaran, itu salah. Jadi harusnya kita deketin baik-baik, kita tanya penyebabnya apa, nanti dia jawab, terus kita tanya lagi, kira-kira kalau kayak gini solusinya yang apa ya? Nanti dia memunculkan solusi sendiri. Jadi bukan dari kita, jadi kamu harus begini ya besok, itu salah. Itu maunya kita, bukan maunya anak. Kalau maunya kita itu hanya bertahan 1-2 hari. Tapi kalau maunya anak akan bertahan selamanya insya Allah. Jadi itu namanya motivasi intrinsik. Sampai di sini, kira-kira review untuk kebutuhan dasar manusia sudah paham Bapak Ibu Guru? Paham. Kayaknya kita perlu melenturkan tangan deh. Ya boleh bangun semuanya Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Bentar. Bang,
Mochi di situ. Ya, bagus banget deh Pak. Ayo Pak ikutan. Gerak-gerak. Sudah Ibu Bapak, sudah semangatnya? Sudah, oke. Kita lanjut materinya ya. Betul. Oke. Materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini tentang kita semua Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu yang kayak mana? Yang selalu menghukum anak murid tanpa tahu penyebabnya dia melakukan apa itu. Jadi saya sadar saya sudah salah selama ini karena selalu menghukum tanpa tahu apa sih penyebabnya, seperti itu. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Tetap kita salah di sini. Gimana caranya? Kita membuat misal, kamu gak kasihan lah sama Miss gara-gara kamu Missnya yang dipanggil sama ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah, seperti itu. Jadi di anak itu langsung terpatri, oh gara-gara saya Missnya yang dimarah.
Jadi itu adalah ucapan kita yang kita lontarkan kepada anak murid itu membuat dia merasa bersalah. Itu juga harusnya dihindari. Di sini benar-benar sama-sama mari Bapak Ibu kita buka mindset kita. Ternyata selama ini banyak sekali kekeliruan yang sudah kita terapkan kepada anak didik kita. Jadi pada acara praktik baik kali ini, yuk kita sama-sama kita hindari yang kira-kira bisa melabelkan kita nanti suatu saat anak itu pada saat ketemu sama kita atau ketemu sama guru-guru yang lain yang diingat hanya yang ini, yang penghukum, pembuat rasa bersalah itu mungkin yang terpatri di otak atau di pikirannya mereka. Mungkin ketemu sama anak murid, oh ibu itu dulu suka jenggutin saya bu, makanya saya males ketemu sama ibu guru itu. Mungkin itu ada yang diingat sama murid. Jadi bisa dibilang tidak ada kebanggaan untuk gurunya kalau yang diingat murid hanya yang kejelekan kita aja. Sementara yang kita ajarkan sama mereka dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak teringat sama mereka. Yang diingat jeleknya aja. Karena itu yang tergores di pikiran dia itu yang kita buat. Jadi bisa dibilang gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya, gara-gara kita menghukum anak sekali. Jadi 6 tahun yang kita ajarkan, ilmu yang kita kasih sama murid itu gak ada artinya. Karena yang dia diingat, oh miss itu galak, oh miss itu jahat, itu yang diingat mereka. Tapi kalau kita berperan di sini, di teman, insya Allah silaturahmi kita walaupun sudah lama mereka jadi alumni di SD sini, pasti yang ditanya adalah nama guru yang membekas di dia, nama guru yang pernah ngajarin dia mulai dari saya diajarin sama Ibu Tati misalnya, dia mengajarin saya huruf A, B, dan C. Itu yang diingat mereka karena kita posisi kontrolnya sebagai teman. Tapi kalau misalkan antara penghukum sama pembuat rasa bersalah, jangan harap kita bakal diingat sama anak murid. Tapi kalau kita di teman sini atau pemantau di pemantau dan manajer. Tapi kalau bisa posisikan kita di sini. Bukan dalam artian kata nanti kita bakal dilunjak miss kalau kita sebagai teman enggak. Jadi kita bisa kalau kita di sini kita posisinya sebagai pemantau nih. Atau pada saat di ruangan ini misalnya posisinya sebagai manajer. Oke. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba saat itu, nggak mungkin kan anak murid sengaja nggak buat PR biar saya dihukum, nggak mungkin kan. Jadi bisa dibilang hukuman itu pasti tiba-tiba. Atau mau upacara bendera, anak itu tidak bawa topi, itu benar-benar dia lupa misalkan, berarti dia bakal dihukum dan itu tidak terencana. Tapi kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati. Misal kita udah buat kesepakatan di kelas, tidak membawa topi, hormat bendera 1 jam misalnya. Nah, jadi dia di rumah sudah bilang, aduh kalau saya nggak bawa topi, berarti saya nanti bakal hormat bendera 1 jam. Itu konsekuensi yang sudah disepakati antara guru sama murid. Dan itu dia bakal bawa topinya karena dia tahu konsekuensinya. Terus kalau misalkan restitusi kayak mana? Restitusi ini dia berusaha memperbaiki kesalahan yang dia buat dan dia munculkan sendiri solusinya dan dia langsung nanti bakal seperti ini. Dia tahu loh kenapa tadi kenapa tadi ngobrol pada saat upacara misal, terus nanti dia bilang, tadi bu yang di samping saya itu nanya ibu guru di depan itu siapa pembinanya, misalnya seperti itu, karena dia nggak kenal, misalnya seperti itu. Jadi jangan dimarah dulu, tapi kita tanya kenapa ribut atau kenapa ngobrol, nanti dia kasih tahu, terus kita tanya
yang kamu lakukan itu salah gak? Nanti dia sadar sendiri, iya nih saya salah. Dia ngaku itu kesalahan yang dia buat. Terus kita tanya lagi, kalau misalkan salah, kira-kira keyakinan kelas mana sih yang sudah kamu langgar? Nanti dia bilang, oh keyakinan kelas yang kita buat adalah menghargai orang lain. Nah, kalau kamu ngobrol pada saat upacara, apakah itu termasuk menghargai orang lain? Nanti dia bilang, tidak, ini saya salah dan saya tidak akan mengulangi lagi. Oke, solusinya apa? Solusinya nanti pada saat upacara saya nggak ngobrol lagi. Jadi solusi itu dia yang memunculkan, jangan kita. Karena itu masalah dia yang buat, silakan dia yang munculkan solusinya. Jangan kita dikte. Kamu salah, kamu harus seperti ini. Itu salah. Jadi kita sama-sama terapkan. Kita sama-sama terapkan bagaimana caranya anak itu memunculkan solusi dari masalah yang dia buat. Mau berantem seperti apa kita panggil. Kita panggil, terus kita tanya pelan-pelan. Nanti dia bakal ketemu solusinya. Oke, terus untuk yang hukuman itu, untuk ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi pada saat hukuman dikasih itu murid tidak tahu bakal dikasih hukuman apa nih, apakah membersihkan kelas kah, apakah membersihkan kamar mandi kah, seperti itu. Jadi bisa dibilang hukuman itu bersifat refleks dari gurunya. Oh kamu tadi terlambat, kamu hukumannya membersihkan kelas, seperti itu. Jadi murid tidak dilibatkan. Untuk yang terakhir, rata-rata hukuman itu bersifat fisik atau fisikis. Fisik itu seperti apa mungkin? Tapi saya rasa nggak ada ya ibu bapak di sini yang mukul anaknya, nggak ya. Paling kita hanya menasihati atau tepuk-tepuk ini punggungnya jangan diulang ya, gitu kan. Terus untuk yang konsekuensi, murid itu tetap dibuat tidak nyaman. Dengan adanya konsekuensi dia merasa tidak nyaman sebenarnya, karena dia tahu, oh kalau saya nggak ini bakal seperti ini. Oh kalau saya terlambat saya bakal lari 100 kali di lapangan, misalnya seperti itu. Itu konsekuensi yang sama-sama sudah dibuat sama mereka. Terus yang di konsekuensi ini sikap guru tuh selalu memonitor murid. Jadi kita lihat muridnya satu-satu. Konsekuensinya apa nih yang bakal diterapkan sama murid-murid jika dia tidak mematuhi peraturan yang diberikan. Untuk yang restitusi itu dia bersifat kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang seperti tadi saya paparkan. Jadi ada kolaborasi antara guru sama murid. Pada saat guru menanya, nanti solusinya muncul dari murid itu sendiri. Oke, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sampai sini sudah paham atau belum? Atau masih ngambang di awang-awang? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita ada kasus di sini. Kasusnya adalah siswa memakai sepatu warna coklat yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Kita punya peraturan sepatunya warna hitam. Kemudian nih, tiba-tiba murid datang, dia pakai sepatu coklat. Yang ketemu adalah guru piket terlebih dahulu. Kita lihat dia ada 5 posisi kontrol di sini. Kalau dia sebagai penghukum, dia langsung bilang, oke, hormat 1 jam depan bendera. Berarti posisi guru itu adalah sebagai penghukum. Terus, kalau untuk membuat rasa bersalah yang tadi, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, di situ langsung membekas dia merasa bersalah. Jadi satu kasus ini kita masukin ke 5 posisi kontrol. Tapi kalau teman dengan bahasa yang lebih halus kita menegurnya, ayo dong ikutin peraturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Nah mungkin dia dengar, besok gak akan diulang lagi. Karena posisi menegurnya juga enak. Posisi kontrol di sini ibu guru itu sebagai teman. Kalau dia sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Besok pakai sepatu hitam ya. Ini dengan nada yang agak tinggi, tapi dia bukan penghukum. Nadanya tinggi, tapi dia bukan sebagai penghukum. Ini untuk pemantau. Kalau untuk manajer, dia akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia nanya
dulu kesalahannya apa. Terus kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Ini masuk ke control manager. Jadi guru di sini sebagai manajer, kita hanya nanya kesalahannya dia apa. Terus cara kamu memperbaiki seperti apa gitu. Jadi ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan satu kasus. Satu nih kasusnya. Nah, kita disuruh bisa dibilang menganalisis. Nanti pada saat kemarin kami di ruang kolaborasi. Oke. Di ruang kolaborasi itu ada 4 kasus. 4 kasus itu kami disuruh menganalisis. Ini posisi guru sebagai apa? Ini posisi guru sebagai apa? Dan ini posisi guru sebagai apa? Jadi kita menganalisis dan sama-sama kita saling adu argumen. Di kasus 1 mungkin yang kelompok 1 dia bilang sebagai penghukum. Di kelompok 2 bilangnya ini sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi wajar yang namanya beda kelompok itu punya persepsi masing-masing berdasarkan kasus yang diberikan. Oke, ini kita masuk ke restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi dalam konteks penerapan disiplin sekolah itu mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan murid, guru, dan seluruh warga sekolah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan murid tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Jadi dia bertanggung jawab dari tindakan yang mereka lakukan. Jadi bisa dibilang restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak murid belajar dari kesalahan. Dari kesalahan yang dia buat, dia tahu dia salah dan dia nggak akan mengulangi lagi. Seperti itu. Terus yang kedua, restitusi itu bukan adalah tawaran, maaf. Restitusi tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan sama murid, kira-kira solusi terbaik dari masalah yang kamu timbulkan itu seperti apa? Jadi kita menawarkan, kita nawarin. Terus yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun anak, silakan lihat dalam diri kamu kesalahan apa yang sudah kamu buat. Kira-kira solusi yang terbaik dari kesalahan kamu itu seperti apa? Jadi guru itu tugasnya adalah menuntun. Seperti filosofis Ki Hajar Dewantara, kita adalah menuntun dan menghamba murid. Menuntun itu kita mengarahkan. Menghamba di sini bukan karena Tuhan, bukan. Menghamba itu kita mengikuti maunya murid. Maunya murid seperti apa bukan dalam artian kata ngelunjak ya, bukan. Mengikuti murid, oh murid ini minatnya ini, kita ikuti minatnya ini. Oh bakatnya ini, kita ikuti bakatnya ini. Jadi kalau bisa kita tahu. Jadi pada saat kita pertama kali masuk ke kelas, kita akan melakukan asesmen diagnostik. Sudah dilakukan kan Bapak Ibu? Jadi kita sudah melakukan asesmen diagnostik. Oh anak ini kinestetik. Oh anak ini visual. Oh anak ini audiovisual. Jadi kalau misalkan mereka beda-beda, apakah haruskah dipetakan di tempat yang sesuai dengan gaya belajarnya mereka? Salah. Oh anak ini visual, divisualin semua. Oh anak ini kinestetik semua, itu salah. Kalau misalkan dia kinestetiknya digabung sama kinestetik, kapan dia mau membaur sama yang lain? Biarkan mereka sama-sama belajar bersama-sama yang lain. Nah pada saat penilaian mungkin itu yang kita tawarkan. Pada saat kita melakukan assessment formatif atau assessment sumatif sama anak-anak, kita tahu oh anak ini lebih di kinestetik nih. Oh anak ini tidak bisa menulis tapi dia bisa langsung menjawab. Berarti kita sebagai guru menyiapkan oral test. Oh anak ini lebih senangnya dalam bentuk gambar. Berarti kita kasih mereka assessment dalam bentuk gambar. Seperti itu. Oke, yang terakhir restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar dari tindakan. Jadi kita cari kebutuhan dasarnya mereka. Kenapa sih mereka seperti ini? Kenapa? Oh karena di rumah mungkin kurang kasih sayang orang tua. Banyak sekali yang saya temui di kelas. Bukan hanya kelas saya, mungkin ya kelas yang lain juga yang mungkin orang tuanya kurang memperhatikan muridnya. Jadi kita yang wali murid lebih-lebihin orang tua. Tiap malam harus mengingatkan seragam apa yang harus dipakai, ya kan? Karena kita sebagai wali murid setiap hari juga jenuh ditanya, Bu besok pakai seragam apa Bu? Bu besok seragamnya apa Bu? Walaupun kita dari awal udah bilang hari Senin ini, Selasa ini sudah kita kasih, tapi tetap bukan
hanya kelas 1, sampai kelas 5 pun masih tanya, seragam apa Bu? Karena apa? Karena orang tuanya kurang perhatian. Ya, orang tuanya mungkin itu saking sibuknya, bisa dibilang ini di belakang orang tua langsung berkeluh kesah. Terus saking sibuknya dengan kerjaannya mungkin jadi lupa dengan program anak-anak sampai seragamnya salah pakai. Kemarin yang pada saat hari pramuka ada selip satu batik di tengah-tengah seperti itu, jadi ada kembang-kembang di tengah lapangan lah ya, karena kelas 6 kemarin satu Bu dia pakai sendiri batiknya, yang lainnya pada pramuka. Ditanya kenapa? Gak buka WA Miss. Oh gak ada kuota Miss, jadinya saya pakai bajunya lain sendiri, katanya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Ini yang bakal sama-sama kita terapkan sama anak-anak pada saat pada saat mereka melakukan kesalahan. Pada saat melakukan kesalahan, yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Apa nih? Caranya kayak mana ini? Ini adalah perkataan kita ke anak-anak yang membuat anak itu tenang. Dan dia tidak akan bisa dibilang berbohong. Dia tidak akan berbohong. Pada saat kita lakukan tahapan segitiga restitusi, anak-anak itu malah lebih curhat sama kita, lebih kebuka omongannya sama kita. Tapi berdua ya, jangan ada orang lain. Kita tarik anaknya, kita tanya, kita kasih. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama kita bilang, setiap orang tuh pasti loh pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu, Miss juga pernah kok. Nanti dia senyum-senyum. Terus kita bilang lagi, kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini. Miss juga loh suka cerita, misalnya seperti itu. Nanti langsung dia berbicara. Setelah menstabilkan identitas, apa yang langsung kita bilang? Yang kita bilang adalah validitas kebutuhan. Di sini dia mencari solusi. Anak itu akan mencari solusi. Jadi kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti dia langsung sharing, iya Miss, nanti dia cerita. Terus langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan apa? Ini sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Emil. Di situ kan ada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, salah satu pasti dilanggar sama dia. Yang sudah dilanggar itu kita tanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tapi kamu langgar. Nanti dia bilang, terus nanti kita tanya lagi balik, terus kamu ini ingin jadi orang seperti apa? Nanti akhirnya dia curhat sama kita. Mungkin kalau masih dalam segitiga seperti ini masih bingung ya Bapak Ibu ya, gimana kalau kita oke, ini dia. Ini tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses yang panjang. Proses pembelajaran itu pasti ada kesalahan yang dibuat. Terus yang kedua, validitas tindakan yang salah. Jadi kita tanya tindakan salah dia itu apa. Terus kira-kira kita punya solusinya apa, tapi dia yang munculkan solusi, jangan kita. Terus kita tanya lagi di terakhir, menanyakan keyakinan plus yang kamu langgar seperti apa. Oke, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Kasusnya adalah anak ini masuk ke dalam kelas selalu lewat dari jam istirahat. Ini kasus yang saya buat, skenario seperti itu. Padahal kenyataannya bukan ya Ibu, tapi ini skenarionya saya buat untuk menunaikan salah satu tugas saya. Sebentar, kedengaran saya. Nah, sudah tahu belum mengapa Miss memanggilnya? Oke, dari sini, dari awal dia sudah bilang, karena saya terlambat masuk kelas. Berarti dia menyadari kesalahan yang dia buat. Itu kita tanya dulu. Tapi itu kuncinya harus kita tanya pelan-pelan. Terus
tahu dong mengapa Miss memanggil nama. Ini namanya menstabilkan identitas. Menurutnya, apakah terlambat masuk kelas? Jawabannya dari tidak tidak ada yang sempurna di hidup ini. Miss tidak pernah kok melakukan kesalahan yang seperti kamu. Ini langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Tapi Miss ini mencari solusi dari permasalahan ini. Nana pasti memiliki alasan. Coba ceritakan pada Miss mengapa Nana tidak terlibat masuk ke secara beristirahat. Saya merasa bermain bersama teman itu memang seru ya Nana. Kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain dan di kantin, namun tidak terlambat masuk ke kelas? Ada Miss, saya harus berbagi waktu mengajar. Kira-kira kapan kamu akan mulai melakukannya? Mulai besok Miss, saya akan berusaha dan berkomitmen selalu tepat waktu. Nana masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan tes apa bersama? Masih Miss. Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan apa? Disiplin dan Miss. Benar sekali. Jadi selanjutnya kita ingin menjadi murid yang baik itu kita harus bagaimana? Saya ingin lebih bisa menghargai diri saya dan juga menghargai dengan saya. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Miss yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan bisa mulai disiplin dari sekarang ya sayang. Baiklah Nana, sekarang Nana sudah boleh kembali bermain bersama dengan teman-temannya ya sayang. Oke, itu adalah tahapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Jadi kalau ada anak berbuat salah, jangan langsung dihukum, tapi kita tanya dulu. Kita tanya dulu kesalahan apa yang sudah dia buat. Dia langsung bilang kesalahan saya ini, terus kita validasi dulu tindakan yang salahnya, apa yang dia buat, terus apa solusinya, terus keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Nanti dia akan menjawab semuanya dan itu bakal terpatri. Itu adalah intrinsik dari dia untuk berubah, bukan maunya kita, tapi maunya anak. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham Bapak Ibu? Paham, oke. Oke, materi hari ini, pemaparan hari ini sudah. Sekarang buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kira-kira mungkin ada unek-unek di Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, Bu Santi. Bu Santi mau tanya, Bu Santi, sebentar Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, saya namanya Ibu Santi, guru kelas 3C. Yang saya ingin tanyakan di sini, tadi Miss Emil sudah menanyakan atau menjelaskan tentang keyakinan kelas. Kita tahu namanya keyakinan kelas pasti dibuat dan disetujui oleh semua warga kelas, misalnya di kelas itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah sama guru bidang studi itu buat seperti itu? Sekian dan terima kasih kepada Miss. Oke, terima kasih Bu Santi. Ada yang lain mungkin sebelum dijawab pertanyaannya? Oke, Ibu Yuni. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan tadi siapa ya Bu? Bu Dian apa Miss Emil ya tentang kebutuhan dasar manusia? Miss Emil ya. Ya, di sini yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, yang saya akan tanyakan dalam konteks kerjanya, bagaimana sih
pemenuhan kebutuhan akan penguasaan dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Baik, terima kasih Miss Emil dan Bu Agnes dan Bu Dianovita. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Ada pertanyaan lain sebelum kita jawab? Ada lagi? Oke, Bu Novel. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya mau nanyain itu tadi penjelasannya antara keyakinan kelas itu tadi ya, kan dijelasin sama Miss Emil apa siapa tadi ya. Kemudian itu saya mau nanyain ini, kenapa harus keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas gitu? Ya, terima kasih, itu aja mintanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Novel. Ada lagi kah? Oke, yuk. Terima kasih. Ini pengalaman yang terjadi. Jadi di minggu-minggu ini luar biasa kejadian yang saya dapatkan, sangat menguras energi sebenarnya. Jadi terkait dengan kasus tadi ya Mbak Afni, kasus ini sudah selesai. Kejadiannya di sekolah, sudah diselesaikan di sekolah. Terus anak cerita nih sama orang tua nggak terima, datanglah ke sekolah. Nah ini sikap guru harus gimana nih? Gitu. Saya sebagai guru harus bersikap seperti apa? Sedangkan sampai kemarin sempat emosi sih. Ini anak sebenarnya udah selesai kemarin, tiba-tiba dibawa pulang bapaknya, kok balik lagi? Ceritanya lain lagi sama orang tuanya. Nah yang ingin saya tanyakan, ini saya harus sikapnya bagaimana? Baik ke anaknya, begitu juga dengan sikap kepada orang tuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ini dapat pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat. Izin duduk nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaannya Bu Santi siapa yang jawab? Secopot sih tarik ya. Tarik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Santi ya Bu ya. Tadi Sempit Ibu benar bertanya, itu kan wali kelas ya. Wali kelas pasti bikin keyakinan ya. Terus pertanyaan Ibu itu apakah guru bidang studi itu buat seperti itu ya? Jawaban menurut saya, guru bidang studi pun harus membuat keyakinan kelas seperti wali kelas. Kenapa? Karena kan kalau anak-anak itu bersama dengan kita wali kelasnya, kita punya keyakinan kelas sendiri kan. Mungkin saja guru bidang studi yang lainnya itu punya keyakinan kelas yang berbeda. Jadi memang harus ada kesepakatan keyakinan kelas yang lain di luar dari si wali kelas. Jadi biar anak-anak itu menurut saya lebih terarah. Jadi sama wali kelasnya keyakinannya seperti ini, nanti dia takutnya nggak bakal nurut sama yang guru bidang studinya. Karena enggak, orang keyakinan kelasku sama misalnya sama Miss Emil seperti ini, ya enggak lah, enggak masuk. Nah, itu sebabnya kalau menurut saya pribadi, guru bidang studi itu wajib sih, boleh membuat keyakinan kelas agar anak-anak atau peserta didik itu mempunyai kiblat terhadap gurunya, seperti itu. Gimana Bu Santi? Boleh saya kasih penguatan sedikit Ibu? Oke, yang namanya keyakinan kelas itu emang punya kelas. Tapi bagaimana kalau misalkan guru bidang tuh nggak punya kelas loh Miss. Jadi apakah harus punya keyakinan kelas? Punya. Jadi kalau bisa guru bidang itu membuat keyakinan kelas sama anak-anak jangan banyak-banyak. Kalau guru kelas mungkin 6, mungkin kalau guru bidang 3 aja cukup. Jangan yang susah-susah deh. Yang pertama misal kalau misalkan sama ibu guru bahasa Inggris kita panggilnya Miss ya, itu udah satu. Jadi kalau dia misalkan manggilnya ibu berarti udah salah kan. Keyakinan kelas kita pertama sama-sama manggil Miss, misalnya itu di guru bahasa Inggris. Terus kalau misalkan di guru bahasa Lampung juga berarti panggilannya beda mungkin ya. Kita sebutan guru, tapi kan Bu Ajeng tetap Bu Ajeng ya dipanggilnya ya. Ina. Oke, mungkin Jadi bisa membedakan sambil dia atau kosakata. benar. Jadi secara nggak langsung dari keyakinan kelas mereka menambah vocabulary-nya ya, nambah kosakatanya ya. Ini mungkin masukan untuk guru-guru bidang ya. Terus keyakinan kelas untuk guru bidang yang mana misalnya kita boleh tambahkan dengan yang lain, misal masuk tepat waktu. Jadi kalau misalkan dia
nggak tepat waktu, berarti dia melanggar keyakinan kelas. Seperti itu. Bu Santi, sudah Bu Santi, sudah puaskah dengan jawabannya? Apa masih perlu ditambahin lagi? Sudah, terima kasih. Jadi Uni berubah jadi M. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Nover, yaitu mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah tadi kan sudah dijelaskan juga dengan Bu Emil, keyakinan kelas itu kita sepakati oleh masing-masing guru yang masuk ke dalam kelas ya, guru bidang studi dan guru wali kelasnya. Sedangkan peraturan kelas itu yang kita buat adalah kita sebagai wali kelas mempunyai hak kepada anak itu membuat peraturan kelas yang harus dipatuhi dengan anak-anak. Kalau keyakinan kelas mungkin berbeda-beda, misalnya guru satu keyakinan kelas tidak boleh izin keluar sebelum pelajaran selesai. Ada juga yang boleh izin keluar misalnya mau buang air kecil atau ke kamar mandi. Nah jadi perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas mungkin perbedaannya itu. Kalau keyakinan kelas bisa disepakati oleh semua guru yang masuk ke kelas tersebut. Tetapi kalau peraturan kelas itu kita sepakati dengan wali kelas. Kita sebagai wali kelas mempunyai hak penuh ya kepada anak peserta didik kita. Dan peraturan itu biasanya dibuat sebelum ajaran baru ya, yang bisa kita pakai selama 1 tahun ke depan. Seperti itu Bu Nover. Mungkin Bu Abdi bisa ditambahkan. Oke, saya kasih penguatan untuk perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu adalah peraturan maunya guru. Peraturan yang dibuat versinya guru tanpa mempertimbangkan kemauannya murid. Misal, anak murid wajib memakai sepatu hitam. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, misal keyakinan kelas yang kita buat itu adalah keyakinan kelas yang kita kasih ke anak-anak. Ini kelas kita mau dibuat seperti apa loh? Ini kelas kita mau kita buat keyakinannya seperti apa loh? Jadi mereka menulis maunya mereka. Setelah mereka menulis maunya mereka di sticky notes, kita tempelkan di papan tulis. Setelah itu kita kelompokkan, kita lakukan pemetaan. Karena mungkin dari satu kelas itu punya pemikiran yang sama. Oh yang ini maunya 6S. Oh yang ini maunya sopan. Oh yang ini maunya disiplin waktu. Jadi kita kelompokkan dulu sesuai dengan kesepakatan yang mereka miliki, yang sama di pikiran mereka. Baru nanti kita tanya satu persatu dan kita ini setuju sayang, semuanya setuju. Nah dari situ barulah terjadi namanya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu bersifat fleksibel. Kenapa bisa dibilang fleksibel? Kalau emang sudah waktunya, oh ini udah nggak ini lagi nih Miss, kita rubah. Jadi dalam 1 tahun itu bolehkah merubah keyakinan kelas? Boleh. Karena dia bersifat fleksibel, lain dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah adalah peraturan yang dikeluarkan sekolah biasanya 1 tahun sekali berdasarkan kurikulum. Kurikulum yang ada di sekolah itu banyak sekali tata tertibnya dari A sampai Z, colek Pak Agus. Oke, itu tambahan dari saya. Sekian, ada lagi yang mau ditanya? Tadi ada pertanyaan dari Bu Yeni ya. Jadi omongan intinya dari Miss Abdi itu peraturan itu intinya memaksa ya. Kalau keyakinan kelas itu kan lebih antara kesepakatan kita ya. Jadi mau nggak mau murid itu harus bertanggung jawab kan ya akan apa yang disepakati. Jadi mungkin itu dari dalam dirinya sendiri lebih mudah untuk dipatuhi oleh dirinya ya. Lalu pertanyaan dari Ibu Yeni selanjutnya, dalam konteks kerja, bagaimana pemenuhan kebutuhan akan penguasaan dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja? Nah, dalam pemenuhan kebutuhan akan penguasaan dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja itu karena ketika kita sebagai pekerja itu merasa memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi, otomatis kita itu kerja itu penuh dengan percaya diri ya, penuh dengan motivasi dan penuh dengan kepuasan. Nah otomatis dari situ kita bisa lebih mau ingin
terus mengembangkan diri dan belajar. Nah, yang nantinya dari mengembangkan diri dan belajar itu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja kita. Begitu Bu ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari ini. Oke, cukup. Gimana Ibu ini? Jawabannya? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tri Utami Dewi. Oke, guru itu manusia yang tidak pernah luput dari masalah anak murid. Apapun itu bentuknya pasti punya masalah tersendiri. Gimana sih caranya kita bisa terhindar dari masalah? Satu, kita memberikan edukasi kepada orang tua. Kita kasih pendidikan sama orang tua tapi tidak terkesan menggurui. Misal, kalau kita dekat sama orang tua atau dekat sama muridnya deh, gini, kalau kita dekat nih sama murid, dengan kata lain kita perhatikan anak muridnya, orang tua itu bakal malah bisa dibilang apapun saya berikan sama gurunya kalau gurunya sayang sama anak saya. Seperti itu kan, mungkin yang dirasakan bapak ibu mungkin tiba-tiba ada sarapan pagi di atas meja dari anak murid. Dari siapa? Dari mamanya. Kenapa? Karena ibu gurunya sayang sama anaknya. Mungkin seperti itu. Terus gimana kalau misalkan kita kedapatan wali murid yang bisa dibilang menimbulkan kontra? Ini kan menimbulkan kontra kan, bukan hanya untuk sekolah tapi kontra batin di kitanya juga. Di kitanya juga, karena kita pikir ini masalah sudah selesai. Kenapa ini nambah lagi diceritain dengan bumbu-bumbu yang kurang pas, tambah sedap. Kita hari ini udah selesai nih, kita masaknya sayur asem nih, dibawa pulang ke rumah kenapa berubah jadi sayur sop? Oh, sayur lodeh malah. Oh, rupanya sepanjang jalan itu anak berpikir kalau saya menceritakan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi yang terjadi di sekolah, bakalan bumerang buat saya. Ya, pasti saya nih yang dimarahi, gitu kan? Pasti saya nih yang dimarahi sama orang tua di rumah. Jadi gimana caranya kalau kesalahan ini saya limpahkan kepada guru? Mungkin itu. Ini pikiran liciknya anak mungkin ya. Ini pikiran liciknya anak. Dan kita guru itu kan udah terlalu banyak nih, nggak mau masuk koran cuma gara-gara nyubit ya istilahnya gitu ya. Kita benar-benar guru itu ya bukan makhluk setengah dewa sih sebenarnya, tapi gimana caranya kita melakukan pendekatan sama orang tua. Ini sarannya Ibu ya, saran kita pendekatan dulu sama orang tua. Habis itu kita ceritakan ini anaknya di sekolah seperti ini, mungkin bapak ibu di rumah terlalu menghambakan anak. Oh, anak saya cerdas di rumah, ternyata di sekolah nggak bisa baca. Oh, anak saya di rumah baik banget, ternyata di sekolah mukulin anak orang. Ini jadi curhat sama-sama nggak apa-apa ya, ini namanya sharing ya, karena ini sesuai dengan budaya positif kita. Gimana caranya kita menegur anak tanpa terkesan menggurui? Bagaimana kita memberikan edukasi sama anak sekaligus mengedukasi orang di rumah? Maksudnya di sini orang di rumah tuh orang tuanya. Orang tuanya dulu kita lakukan pendekatan. Kita lakukan pendekatan mungkin untuk guru yang kurang dalam artian kata gini ya. Mungkin di grup dikunci mungkin ya, mungkin grupnya dikunci. Silakan dibuka dan kita membuka diri sama orang tua, bukan dalam artian kata kita mau ngegosip, bukan. Jadi dari percakapan orang tua A, B dan C, jadi kita tahu watak mereka tuh seperti apa. Oh, karakter orang tua yang ini orangnya kayak gini, berarti nanti pada saat saya menemui masalah dengan orang tua yang ini, saya sudah bisa. Oh, yang ini orangnya keras kepala. Jadi saya harus nanti kalau ketemu sama dia pelan-pelan ngomongnya seperti itu. Mungkin ketemu orang tua yang harus keras, kita juga harus keras. Jadi dengan membuka grup itu, secara tidak langsung kita mempelajari karakter orang tua satu persatu. Kalau saya grup emang saya buka bebas. Jadi
saya tahu watak mereka satu persatu. Oh yang ini orang misal, oh yang orang ini perhatian sama anaknya, oh yang ini kurang perhatian, oh yang ini mungkin handphonenya dibawa terus sama kakaknya, jadi kurang komunikasi antara guru sama adiknya, seperti itu. Jadi saran saya sama Bu Uut, lakukan pendekatan sama orang tua. Setelah itu kita dekati anaknya, kita langsung lakukan segitiga restitusi, kita terapkan. Kemarin kalau nggak salah misalnya ada yang berantem, langsung aku bilang ambil anaknya, taruh di ruang kosong, silakan terapkan segitiga restitusi. Dan alhamdulillah anak itu langsung sadar dengan kesalahannya dan dia memunculkan solusi sendiri. Ya, saya pikir itu cuma teori. Ya, saya juga kaget, ternyata benar-benar anak itu terdiam ketika saya tanya, kamu kan pasti punya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas apa tuh yang kamu langgar? Mereka langsung nggak eyel-eyelan lagi. Mereka benar-benar, ya Miss, aku udah melanggar kesepakatan yang ini. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Itu nggak saya setting. Saya benar nggak sini ilmu yang ini ternyata benar. Terima kasih sama Miss Afni yang udah mengingatkan untuk pakai segitiga restitusi. Oke, jadi pulang dari sini yang terpatri dari Bapak Ibu mungkin segitu banyak materi saya tahu, nggak mungkin masuk semua 100%. Kita tahu lah kapasitas memori kita masing-masing ya, tapi mungkin satu aja kita terapkan segitiga restitusi, kita panggil anaknya, kita tanya pelan-pelan, kira-kira kesalahan apa yang sudah dia buat, ya segitiga restitusi. Oke. Oke, ini segitiga restitusinya. Silakan Bapak Ibu bisa mulai terapkan dalam kelas yang diangkut masing-masing ketika menemui masalah. Jangan langsung berperan sebagai penghukum, tapi kita bisa berperan sebagai teman di situ. Teman, terus langsung kita terapkan segitiga restitusinya. Kita tanya kesalahan apa yang sudah dia buat, kira-kira solusi apa yang bisa dia tawarkan untuk kita, kapan dilaksanakannya, dan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Ini benar-benar mujarab. Kalau kemarin itu memang benar banget yang saya benar-benar tanya. Jadi kalau misalnya membuli itu tidak baik, berarti kalian harus bagaimana? Itu yang saya tanya. Dan itu benar-benar muncul jawaban dari mereka sendiri. Ya berarti kalau membuli yang pertama saya lakukan itu saya minta maaf Miss, baik minta maaf. Lalu yang kedua apa? Saya tanya. Yang kedua mikir dulu mereka, saya biarin dulu agak lama. Yang kedua berarti nggak boleh ngulangin lagi Miss. Baik, berarti kan udah keluar dari kalian sendiri. Yang pertama tadi apa? Tolong diulangi, minta maaf. Lalu mereka langsung benar-benar minta maaf sama si korbannya. Lalu tadi saya tanya sih sama korbannya itu mereka ulangi lagi enggak? Ternyata enggak. Ternyata benar kita tuh harus buat itu keyakinan tuh dari mereka sendiri, keluar dari mulut mereka sendiri. Jadi jangan kita. Jadi itu lebih memotivasi mereka, oh ya aku nggak boleh seperti itu. Gitu sih Miss kemarin yang terjadi. Oke, berarti keinginan yang muncul dari motivasi intrinsik itu lebih membekas dari ke anak ya, daripada kita harus seperti ini, itu jadinya nol besar. Barusan ada yang bisik-bisik, apakah segitiga restitusi ini bisa saya terapkan di rumah? Bisa dong. Untuk anak yang di rumah, jangan anak murid aja, anak di rumah juga kita bisa. Kita tanya dulu, kita jangan sebagai mak-mak penghukum di rumah ya, Bapak Ibu guru hebat. Kita tanya dulu, oh dia ngambek itu karena apa? Karena maminya terlambat terus pulang ke rumah, misalnya seperti itu. Oh kenapa ini nangis? Iya mamanya sibuk di sekolah, gak punya waktu, misalnya seperti itu. Iya mamanya wanita karir, jadinya saya jarang diajak shopping Miss. Saya jarang diajak traveling, biasanya mungkin diajak jalan-jalan setiap minggu. Ini minggu mamanya
depan laptop terus. Nah, wajar dia ngambek seperti itu. Oke, sampai dengan materi yang hari ini, bagaimana Bapak Ibu guru hebat sudah bisa mulai menerapkankah? Insya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kami peroleh berkah dan menjadi ladang pahalanya juga, karena sudah diterapkan di sekolah dan di kelas yang diambil sama Bapak Ibu guru hebat. Oke, saya sebagai wakil dari 3CGP mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat atas partisipasinya dalam diseminasi kami hari ini. Mudah-mudahan kami selalu diberikan kelancaran dan kemudahan agar bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak sampai dengan bulan Desember ini. Amin. Bila saya tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup kesalahan itu murni punya saya pribadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, kita foto bersama Betina Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pendekatan dalam penerapan disiplin kepada siswa selama ini, Bapak Ibu guru menggunakan hukuman. Maksudnya, agar anak-anak menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Namun, fakta membuktikan bahwa hukuman sering tidak membuat seseorang menjadi jera. Bahkan ada efek samping yang luar biasa. Seseorang justru menjadi makin berani untuk melakukan kesalahan. Pendekatan dalam penegakan disiplin dengan konsekuensi yang harus disadari oleh peserta didik dan dikembangkan oleh para guru merupakan hal yang sangat positif, guna menyadarkan bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi. Dan jika setiap orang telah menyadari konsekuensi dari apa yang dikerjakannya, dan dia memilih dan memilah tindakan mana yang harus dilakukan atau tindakan mana yang harus ditinggalkan, ini awal dari kepatuhan seseorang anak pada tata tertib atau peraturan. Terus dikembangkan ke depannya untuk penegakan disiplin di sekolah. Luar biasa apresiasi untuk Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Suci Fadila Ramadhani, guru kelas 6 SD Negeri 2 Sukajawa. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh guru-guru calon guru penggerak, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai hukuman dan konsekuensi. Semoga saya bisa segera menerapkannya di kelas yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Raisa. Hai, nama saya Najwa. Kami senang sekali belajar praktek restitusi bersama Miss Afni. Kami mencari solusi dari masalah yang kami hadapi. Halo, nama saya Nana. Saya senang sekali belajar praktik restitusi bersama Miss Afni. Saya belajar mencari solusi dari masalah yang saya hadapi.